Para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Dan orang yang meninggal dunia itu secara garis besar kesudahannya terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama husnul khatimah, baik di akhir hayatnya, dan yang kedua adalah su'ul khatimah, jelek akhir daripada hidupnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ataupun yang tidak hadir, Allah jadikan kita semuanya nanti di akhir hayat kita menjadi orang yang mendapatkan husnul khatimah. Allah mudahkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah ridha kepada kita dan kita pun ridha kepadanya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ulama ada yang mengatakan bahwa penyebab su'ul khatimah, jelek akhir hayatnya itu ada 4 masalah. Kita hindarkan 4 masalah ini supaya kita matinya nanti bukan mati yang jelek. Apa yang 4 masalah itu? Yang pertama adalah suka melalaikan sholat, apalagi sampai tidak melaksanakan sholat. Melalaikan sholat saja itu bermasalah, apalagi sampai tidak melaksanakan sholat sama sekali. Apalagi ditambah tidak pernah mengqadha sholat, yakni sholat fardu. Maka ini sangat berpotensi besar sekali bahwa orang itu meninggal dalam keadaan yang sangat jelek. Kenapa demikian? Karena salat ini adalah penentu daripada diterimanya segala amal kita di akhirat nanti. Jadi jangan sampai kita tidak melaksanakan salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang nanti Allah hisab, tanya amal seseorang di akhirat itu adalah tentang masalah salatnya. Fa in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu amalih. Jikalau seseorang itu didapati sempurna di dalam salatnya ketika hidup di dunia, maka Allah Ta'ala akan menerima salatnya dan begitu juga seluruh amal yang lain. Fa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amalih. Namun jikalau seseorang itu didapati salatnya ketika hidup di dunia banyak bolong-bolong, maka Allah akan tolak salatnya, begitu juga seluruh amal yang lainnya pun ditolak. Nah, oleh karena itu salat ini sebagai penentu diterima atau tidak diterimanya amal seseorang nanti di akhirat. Dan jagalah salat, apapun aktivitas kita, bagaimanapun sibuknya, maka jangan sampai meninggalkan salat. Jangankan meninggalkan, melalaikan saja itu tidak baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat. Orang yang salat saja bisa celaka. Bagaimana maksudnya orang yang salat celaka? Sambungan ayatnya, yang mereka itu di dalam salatnya suka lupa, suka lalai. Apalagi yang kita katakan tadi, tidak melaksanakan sama sekali salat tersebut,
bahkan tidak mau mengqadha. Ini sangat berpotensi besar bahwa orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Di tahun 80-an cerita ini sangat masyhur. Bahkan Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, Sultanul Ulum, Sultanul Ulama yang pernah datang ke masjid kita ini waktu ada haul Buya Syarari Abdan, ya pertama kali datang Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri waktu kami belajar di Tarim. Beliau di dalam kesempatan menceritakan, dan itu ceritanya sudah sampai di Indonesia tahun 80-an. Cerita itu adalah ada seseorang penggali kubur di kota Madinah. Cerita ini masyhur dan kejadian asli. Ada seorang penggali kubur di kota Madinah pada saat itu ingin menggali kuburan. Karena ada penghuni baru yang ingin menempati kuburan tersebut. Pada saat itu si penggali kubur ini tanpa sengaja dia meruntuhkan kuburan yang ada di sampingnya. Jadi menggali kubur yang baru, tiba-tiba dinding di samping ini, kuburan di sampingnya runtuh. Terlihatlah mayit yang ada di dalam kubur itu. Tetapi sang penggali kubur ini terperanjat, kaget, karena sang mayit itu sedang dililit oleh seekor ular. Ular yang besar. Bagaimana mungkin dalam kubur ada ular? Apalagi di apa namanya itu, di tanah padang Sahara, di dalam tanah. Bagaimana mungkin bisa hidup? Tapi akhirnya si penggali kubur ini pun lalu cepat-cepat menutup kuburan tadi. Dan setelah itu dia mencari kuburan yang lain. Nah, selesai tugasnya, si penggali kubur ini penasaran. Ini kuburan Fulan bin Fulan. Kenapa kok bisa ada ular di dalam kuburnya dan melilit jenazahnya itu, mayatnya tadi. Lalu si penggali kubur ini pun mencari keluarganya. Ketemu, ringkas kata ketemu, dan menceritakan apa yang telah dia lihat pada saat dia menggali kubur. Kemudian si ahli waris ini pun berkata, wajar saja dia atau si mayit itu dililit oleh ular di alam kuburnya. Ular itu dikenal namanya Syuja'ul Aqra'. Syuja' arti asal adalah berani, ganas bahasa kitanya. Aqra' artinya kepala ular itu tidak ada berkulit. Aqra'. Bahasa Banjarnya longor. Longor. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya bisa ular tersebut. Namanya Syuja'ul Aqra'. Nah, katanya wajar saja dia disiksa di alam kubur karena ketika hidup di dunia dia tidak pernah melaksanakan sholat. Coba kita bayangkan, orang ini tinggal di Madinah, dikubur di kota Madinah, berdekatan dengan para sahabat, berdekatan dengan para aulia, berdekatan dengan istri dan anak-anak Nabi, bahkan berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semuanya itu tidak bisa memberikan manfaat yang baik kepada si mayit itu. Kenapa? Karena ketika hidup di dunia dia meninggalkan salat. Nah, oleh karena itu salat ini sangat penting, dan kata ulama salah satu penyebab seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah karena dia suka melalaikan salat, apalagi tidak salat, apalagi tidak mengqadha salat yang pernah dia tinggalkan. Oleh karena itu jagalah diri kita, istri kita, anak kita untuk selalu melaksanakan salat. Anak-anak kita di rumah, sudahkah mereka salat? Sudahkah mereka salat subuh, Jumat? Perhatikan kita. Karena kita ini tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai suami, juga harus memperhatikan anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah
jelek di dalam akhir hayatnya adalah syurbul khamr, meminum minuman keras, meminum minuman yang memabokkan. Ini sangat rentan sekali orang itu mati dalam keadaan yang tidak baik. Bukan hanya minuman, tapi kullu mukhaddarat, semua apa saja yang bisa menghilangkan akal sehat. Sekurang-kurangnya ya orang-orang anak-anak yang baru belajar mabok itu adalah ngelem. Ngelem ini. Ini salah satu mukhaddarat yang menyebabkan orang itu bisa menjadi mabok. Karena disebutkan di dalam perkataan para ahli dokter, ya, dokter mengatakan itu kalau menghirup daripada lem akan terputus beberapa urat saraf di leher, di kepalanya dia ini. Dan di dalam kepala kita ini ada miliaran urat saraf. Makanya kalau orang yang suka ngelem, anak-anak yang suka ngelem, biasanya anak itu beleng-beleng, kata Ustadz Datsa Latif, beleng-beleng, agak wow itu. Kenapa? Karena urat saraf ini pada putus gara-gara mencium lem tadi. Ini permulaan daripada orang yang mabok, orang-orang yang belajar mabok. Nanti apa? Ditambah dengan minuman keras, belajar dari minum anggur cap orang tua dulu, naik terus sampai ke wine, naik sampai ke whisky, brandy, topi mereng, apalagi itu, macam-macam itu minuman. Kurang masih, tambah lagi dengan narkoba. Kalau di Banjar yang terkenal apa namanya, jinet kan jinet itu, obat apa katanya, obat ini apa namanya ini, kaki itu apa namanya, itu yang sakit kaki itu apa namanya, asam urat diminum sama orang jinet akhirnya. Kalau bahari di Balikpapan itu apa, double L, nggak tahu sekarang masih ada atau tidak itu obat. Ini mukhaddarat, semua yang bisa memabokkan. Kalau di kampung-kampung itu kecubung, kalau kekanakan yang di hutan-hutan kecubung. Apalagi ganja, heroin, morfin, sabu-sabu. Bahkan ada satu obat yang berbahaya sekali di Amerika, jadi diterangkan di YouTube itu kalau ada orang yang meminumnya, dia seperti halnya mayat hidup, zombie, seperti mayat hidup zombie. Apa itu? Namanya plaka namanya. Tidak tahu apakah sudah ada di Indonesia atau tidak. Plaka. Dan kita di Balikpapan ini karena sudah kotanya kota besar, apalagi berdekatan dengan IKN, sangat banyak sekali yang namanya itu obat-obatan terlarang. Jadi mabok ini sangat berbahaya sekali. Makanya kata Nabi, disebutkan di dalam riwayat, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun faman syariba fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, khamar itu setiap khamar itu adalah, setiap yang memabokkan itu adalah khamar. Kullu muskirin khamrun, semua yang memabokkan itu dikategorikan khamar. Wa kullu khamrin haramun, setiap khamar itu apabila dikonsumsi maka hukumnya haram. Lalu kelanjutannya, siapa yang meminum khamar tadi di dunia, lam yashrabhu fil akhirah, maka kata Nabi orang itu tidak pernah bakalan akan minum khamar di akhirat. Artinya kalau ada orang minum khamar di dunia tidak mau bertobat, maka tidak bakalan orang itu akan minum khamar di akhirat. Dan disebutkan di dalam riwayat bahwa di dalam surga itu ada 4 sungai, bukan lagi 4 mata air, bukan lagi kolam, sungai. Ada 4 sungai. Yang pertama sungai khamar. Siapa yang meminumnya tidak pernah akan mabok, tapi lezatnya lebih lezat daripada khamar yang di dunia ini. Ada khamar, ada minuman khamar di surga, sungai khamar. Yang kedua sungai susu, ya, sungai susu. Yang ketiga sungai madu. Sungai madu, madunya madu asli. Kalau ada di dunia mengatakan madu asli itu tandanya adalah ditaruh di dalam kulkas, tidak bakalan beku, direndam ke madu,
lalu dinyalakan tidak bakalan mati. Apalagi taruh di koran tidak bakalan tembus, apabila dituangkan dia tidak putus-putus, macam-macam lah tandanya, katanya itu madu asli, kata orang ya. Tapi sebenarnya madu asli itu apabila kita bawa madu itu ke rumah, kita bawa balik ke rumah istri kita marah-marah, nah itu madu asli itu. Nah, ya, kita balik istri kita marah-marah, nah itu baru madu yang asli. Baik, di surga ada sungai madu. Yang ketiga, dan yang keempat adalah sungai air yang sangat jernih, yang sangat sejuk sekali. 4 mata air. Nah, oleh karena itu kata Nabi, siapa yang minum khamar di dunia tidak bakalan akan minum khamar di alam surga.